Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan TST. Apa kabarnya kamu semua? Semoga selalu sehat. Di kesempatan kali ini TST ingin memberikan informasi untuk menjawab beberapa pertanyaan permasalahan yang ada di sekitar tenaga kerja Indonesia yang berada di Istanbul ataupun warga negara Indonesia yang tinggal di Istanbul, yaitu tentang hukum. Karena narasumber pada hari ini dengan salah seorang wanita cantik dan beliau berprofesi sebagai pengacara di Indonesia dan sekarang dia sedang kuliah juga untuk memperdalam ilmunya di Turki, sedang mengambil S2 yaitu tentang kriminal internasional. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih bagaimana cara solusi penanganan tentunya untuk kita tenaga kerja Indonesia dan warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri harus seperti apa jika kita mengalami masalah di bidang hukum. Nah, jangan kemana-mana, ikutin terus keseruan dari bincang-bincang cantiknya kami dengan narasumber yang seorang pengacara ini, dan tentunya jangan kemana-mana, subscribe dulu, like, komen, juga bantu share tentang informasi. Nah, sekarang TST pada pagi hari ini sudah bersama dengan narasumbernya yang mudah-mudahan beliau bisa membantu kita semua permasalahan yang terjadi untuk tenaga kerja Indonesia yang ada di Turki, juga untuk warga negara Indonesia. Beliau adalah Raden Roro Elis Sukmamawarni. Beliau adalah dokter hukum pidana dari Indonesia yang sekarang kebetulan beliau sedang melanjutkan kuliahnya di PhD Publik Hukum Internasional di Universitas Aydin University. Seperti apa profil beliau atau apa saja yang akan kita tanyakan kepada beliau. Semoga ini menjadi inspirasi atau informasi tentunya yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya yang selama ini selalu galau, selalu kita tidak tahu harus kemana larinya mengenai hukum kepada tenaga kerja Indonesia, baik yang legal atau ilegal, dan bahkan untuk warga negara Indonesia. Tentunya jangan kemana-mana, ikutin terus kelanjutan dari video-video ini dan bagaimana kita bisa boleh menanyakan segala sesuatunya di kolom komentar, dan beliau dengan senang hati akan membalasnya di kolom komentar juga. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Inilah di samping saya, kebetulan beliau sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi terima kasih banyak bahwa saya panggilnya apa, Ibu, Mbak? Panggil Mbak juga nggak apa-apa. Ibu aja ya? Nggak. Lebih enak panggil Mbak. Mbak aja. Berarti Mbak siapa nih? Mbak Elisa. Mbak Elisa. Jadi beliau ingin dipanggil Mbak Elisa karena memang masih muda ya, cantik juga. Tapi jangan dilihat dari profilnya, dan dia cukup garang kalau sudah mengenai masalah hukum. Jadi Mbak Elisa, makasih banyak sudah mau hadir di TST, dan terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa menjawab permasalahan yang sedang kami alami, terutama untuk tenaga kerja Indonesia, baik yang legal maupun ilegal. Jika kami terkena hukum, kami harus lari kemana dan bagaimana. Mudah-mudahan Mbak Elisa bisa memberikan solusinya. Silakan Mbak untuk memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya saya untuk memberikan beberapa sambutan yang mana hari ini saya bertemu dengan Mbak Sari sebagai teman dekat ataupun sebagai teman mitra juga kerja kita bersama. Dan semoga pertemuan ini dijadikan ladang buat kita untuk menjadikan sebagai panduan inspirasi wanita Indonesia, perlindungan wanita Indonesia terutama yang ingin dia masuk ke dalam lingkup bekerja seperti itu. Oke. Jadi begini Mbak Elisa, selama ini banyak sekali TST mendapatkan pengaduan nih, baik pengaduan secara resmi dalam arti kita bikin videonya kemudian ada, tapi memang berdasarkan etika atau keamanan dari mereka itu saya skip, saya tidak untuk upload untuk ke media, tetapi kita sharing secara pribadi saja. Nah, salah satunya adalah beberapa permasalahan yang kami hadapi adalah satu dari tindak pelecehan, maaf aja ya. Ini adalah tindak pelecehan yang diterima oleh tenaga kerja Indonesia yang legal maupun yang ilegal. Itu sering ada beberapa yang terjadi di lapangan. Dan kemudian juga mengenai bagaimana jika kami yang ilegal itu mendapat permasalahan di saat kami bekerja dengan majikan, kami harus seperti apa, lari kemana gitu, selain tentunya lari ke KBRI atau ke KJRI. Tetapi kami ingin melihat dari segi hukumnya seperti apa kekuatan kami. Tapi terkadang
kami terus terang nggak ngerti hukumnya kita di Turki itu seperti apa. Apakah kita mempunyai hak yang sama? Apakah kita masih bisa istilahnya memperjuangkan jika terjadi ketidakadilan ini gitu. Dan menurut kacamata dari hukum harus seperti apa Mbak Elisa? Pertama kali sebelum kita melakukan perjanjian suatu pekerjaan, kita harus tahu atau mengetahui bagaimana posisi hukum kita yang ketika kita datang ke Istanbul. Apakah ini tenaga kerja sebagai ilegal ataupun non ilegal? Nah, ini perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Kalaupun itu memang kita legal, itu secara sah kita bisa membela diri kita sendiri, bahkan kita bisa melaporkan hal-hal yang menjadi ancaman buat diri kita. Itu yang pertama. Dan berikutnya, kita pun secara hukum sudah terproteksi atau terlindung, tercover dalam hukum ketenaga kerjaan. Tuh. Nah, ini yang jadi masalah kita kalau kita bekerja di sini sebagai ilegal. Betul. Nah, yang menjadi ilegal inilah yang menjadi bumerang buat kita. Akan tetapi bukan berarti kita tidak bisa menuntut hukum di kemudian hari apabila terjadi sesuatu hal yang merugikan buat diri kita. Karena pada dasarnya kita bisa menggunakan hukum internasional. Nah, hukum internasional inilah melindungi hak asasi manusia secara umum. Bukan berarti dia sebagai pekerja ataupun dia sebagai tenaga kerja. Nah, tapi dia melindungi protek hukum hak ketika mereka berkunjung ke suatu negara. Nah, itu kita bisa memberikan hukum kepada mereka apabila terjadi kesalahan atau pelecehan terhadap diri kita apabila kita tidak masuk ke dalam hukum undang-undang ketenagakerjaan atau disebut ilegal. Ya, tapi kita harus melihat kedatangan mereka ke sini, visa apa mereka yang gunakan. Biasanya kalau mereka datang ke sini, mereka itu ilegal, mereka itu biasanya datang sebagai tourism. Ya, Nah, betul. nah inilah tourism ini kita mempunyai perlindungan hukum terhadap hak turis. Nah, kalau mereka melakukan pelecehan dan seterusnya, nah ini kita akan melihat feedback ke belakang. Hukum apa yang kita gunakan ketika kita mendapatkan pelecehan tersebut dari pihak negara yang kita kunjungin, seperti itu. Oke. Nah, sekarang begini Mbak Bagaimana Elisa. stepnya mungkin ya? Nah, bagaimana misalkan kita dapat pelecehan nih dari teman kerja atau majikan, apa yang harus saya lakukan untuk menangani kasus ini? Kalau kita mendapati suatu masalah oleh majikan kita, nah itu wewenang sepenuhnya kita bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak agen yang mereka membawa kita. Akan tetapi nggak semudah itu ya, terkadang agen itu menutup diri. Ya. Tapi kita kalau misalnya kita legal, kita bisa melaporkan hal tersebut. Biasanya KJRI itu punya lembaga human care. Biasanya di KJRI ada. Nah, tapi bukan berarti itu merupakan kemudahan buat kita melapor. Terkadang kita harus lebih aktif, lebih proaktif bagaimana yang harus kita lakukan supaya bisa keluhan kita direspon oleh mereka. Nah, inilah yang harus digarisbawahi. Apa sih tips-tips seperti apa bagi kita tenaga kerja supaya kita itu mempunyai proteksi hukum yang kuat buat kita. Nah, seperti itu. Nah, sebaiknya kalau misalnya kita akan bekerja ke suatu negara, kita punya konteks lembaga swasta atau lembaga yang independen, lawyer, bahwa nama kita terdaftar oleh mereka. Jadi kita kalau mempunyai masalah ataupun kita bisa langsung respon cepat kepada mereka gitu. Nah, itu sebaiknya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya yang ilegal ini yang membuat terkadang masalah karena mereka pada dasarnya datang ke sini sudah ilegal. Nah,
Tapi bukan berarti dengan ilegal ini mereka tidak bisa menuntut haknya mereka, karena pada dasarnya hak manusia itu harus dihargain dan dihormati, bukan dilakukan penganiayaan atau pelecehan. Nah, ini kan merupakan kriminal. Nah, ini harus kita garis bawahi seperti apa ya hukum yang akan kita gunakan ketika kita mendapatkan kasus seperti pelecehan dan seterusnya, seperti itu. Nah, berarti pertama langkahnya kita harus melapor. Ke mana nih lapornya? Apakah kita harus adakah perlindungan untuk si korban itu sendiri gitu kan? Otomatis kita takut ini di negara orang. Kita otomatis yakin takut lah, harus apa, harus diam. Karena kebanyakannya dari kasus yang banyak yang curhat ke kita itu biasanya mereka lebih baik menutup mulut, ya udahlah terima aja gitu. Betul. Pada dasarnya mereka itu sebetulnya sih mereka tidak menutup mulut, cuman mereka itu takut ya. Terus harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Betul. Nah, kalau mereka mengetahui tindakan apa yang harus mereka lakukan, saya rasa mereka akan lebih memberanikan Iya. diri. Nah, inilah tugas kita kalau kita ingin membantu wanita Indonesia, pekerja Indonesia yang ingin datang ke Istanbul ataupun ke negara lain yang ingin menjadi pekerja. Nah, inilah tugas kita kalau memang Mbak Sari ingin menjadi seorang pahlawan wanita yang ingin membantu. Nggak usah jadi pahlawan, pengen membantu aja. Membantu mereka yang protek hukumnya kuat dan kita siap untuk hal tersebut, kita akan arahkan jalan mana yang terbaik untuk mereka ketika mereka datang ke Istanbul ataupun ke negara lain seperti itu.